Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Arozak, NIM 023 dari kelas Pendidikan Olahraga 2019A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah singkat kepramukaan di dunia maupun di Indonesia. Sejarah didirikannya Pramuka Dunia bermula pada tanggal 25 Juli 1907 saat Baden-Powell yang kala itu menjabat sebagai Letnan Jenderal Militer Inggris mengadakan kegiatan kepramukaan. Sejak kecil, Baden-Powell diketahui menaruh perhatian pada alam bebas dan suka menjelajah hutan di sekitar sekolahnya. Ketika berkiprah sebagai seorang perwira militer dan diterjunkan ke berbagai peperangan, ia berspesialisasi dalam kepanduan. Setelah perang, Baden-Powell mengelola Ice to Scouting untuk anggota muda dan mengadakan kegiatan perkemahan selama 8 hari di Pulau Bronsey, yang merupakan pulau terbesar di pelabuhan Pulet, Dorset, Inggris. Setahun setelah perkemahan, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Scouting for Boys. Selain itu, ia juga mendirikan gerakan kepanduan Scouting for Boys yang hanya diikuti oleh kaum laki-laki. Buku panduan gerakan kepanduan karyanya kemudian menyebar ke seluruh dunia dengan berbagai bahasa. Pada tahun 1910, Baden-Powell memutuskan pensiun dari tentara dan mencurahkan seluruh waktunya untuk pramuka. Pada 1912, bersama adiknya Agnes, Baden-Powell membentuk pramuka untuk perempuan yang disebut Guilds, yang kemudian dikenal dengan nama Girl Scouts. 4 tahun kemudian pada 1916 didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pedoman kegiatannya dilaksanakan berdasarkan buku yang berjudul The Jungle Book karya Rudyard Kipling. Kepanduan yang semakin berkembang membuat Baden-Powell membentuk Rover Scout, yakni organisasi yang mewadahi pemuda yang telah berusia 17 tahun pada 1918. Ia pun berkeliling dunia untuk menginspirasi lebih banyak anak muda untuk bergabung dengan kepanduan. Semakin meluasnya perkembangan kepanduan, pada tahun 1920 Baden-Powell mengundang berbagai kepanduan dari berbagai dunia untuk melaksanakan jambore pertama di Pulau Bronsey. Selanjutnya, sejarah singkat pramuka di Indonesia. Awal terbentuknya organisasi pramuka di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi milik Belanda bernama National Pathfinderij Organisasi atau NPO di Bandung pada tahun 1912. 4 tahun kemudian Mangkunegara VII membentuk organisasi kepanduan pertama yang bernama Javanese Pandiver Organisasi atau JPO. Terbentuknya JPO ternyata memicu munculnya gerakan nasional lain yang sejenis seperti Hizbul Wathan atau HM pada tahun 1918. Jong Java Pathfinderij 1923 dan National Pathfinders. Melihat fenomena tersebut, Belanda mulai melarang keberadaan organisasi kepanduan di luar miliknya yang memakai istilah Pathfinder. Oleh sebab itu, Kiai Haji Agus Salim secara resmi memperkenalkan istilah pandu atau kepanduan untuk organisasi kepramukaan milik Indonesia. Pada tanggal 23 Mei 1928 muncul organisasi bernama Persaudaraan Antar Pandu Indonesia atau PAPI yang beranggotakan organisasi-organisasi kepramukaan Indonesia. Selanjutnya, nilai karakter pramuka, yakni nilai karakter yang dapat dikembangkan melalui kegiatan kepramukaan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Sekian penjelasan sejarah kepramukaan singkat dari saya, baik sejarah kepramukaan di dunia maupun
di Indonesia dan nilai karakter kepramukaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.